Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja. Hari ini siapa yang tidak masuk? Hadir semua. Oke, baik. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Dimulai. Berdoa selesai. Berdiri. Dari dalam. Selamat pagi, silakan duduk kembali. Nah, sebelum belajar kali ini, silakan diperiksa di bawahnya ada sampah tidak? Oke, tidak ada. Sebelum memasuki pembelajaran, bajunya dirapikan terlebih dahulu, silahkan. Siap tidak dengan materi yang selanjutnya, bimbingan karir? Siap. Nah, sekarang Ibu mau melanjutkan materi yang selanjutnya dari minggu lalu, yaitu tentang bimbingan karir. Nah, sebelum itu kita ice breaking terlebih dahulu, di mana kalau Ibu bilang tepuk tangan sekali, kalian tepuk tangan sekali ya. Tepuk tangan 2 kali, tepuk tangan 3 kali, tepuk tangan 4 kali, tepuk tangan 5 kali. Siap ya? Siap. Nah, baik semuanya tepuk tangan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, tepuk tangan 5 kali, tepuk tangan 5 kali 5. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah sekarang semuanya siapkan bukunya ya. Nah, di mana di sini materi yang akan Ibu jelaskan, mengembangkan pilihan karir setelah lulus SMA. Tujuannya supaya kalian dapat memahami beberapa pilihan karir setelah lulus SMA, serta mampu memahami konsekuensi dari setiap keputusan pilihan karir yang kalian pilih. Nah, setelah lulus SMA, mau lanjut kemana ya? Nah, bisa kalian lihat di sini, untuk SMA, ada pilihan yaitu di kuliah di perguruan tinggi dengan kursus atau training. Di mana kuliah di perguruan tinggi ada berbagai keilmuan yang bisa kalian ambil. Di mana di sini ada beberapa macam prodi, program studi. Yang pertama ada namanya ilmu sains, ilmu teknik, ilmu ekonomi, ilmu sosial politik, pertanian, kesehatan, dan ilmu lainnya. Di mana setelah kalian memilih ke perguruan tinggi, nantinya kalian akan memasuki ke dunia kerja atau dunia usaha. Itu yang disebut dengan karir. Nah, jika kalian tamat SMA, memilih kursus atau training, misalnya kursus komputer, entah itu kursus menjahit atau boga dan lain sebagainya, yang nantinya akan bekerja atau berwirausaha. Itu yang disebut dengan dunia kerja atau dunia usaha, yang disebut dengan karir. Nah, persepsi di sini, sebagian besar siswa menjelang selesai studi dari SMA selalu dihadapkan dengan suatu pertanyaan. Setelah lulus SMA mau lanjut kemana ya? Pertanyaan tersebut selalu terbesit di benak siswa saat menjelang setelahnya studi. Lulusan SMA banyak alternatif yang bisa kalian ambil. Program D3 atau sarjana, kursus atau pelatihan, bekerja di dalam maupun di luar negeri, berwira swasta dan berkeluarga. Semua pilihan ada konsekuensinya. Untuk itu, perlu informasi yang cukup lengkap dalam mengambil keputusan terhadap pilihan masa depan yang lebih baik. Nah, di sini ada namanya skema atau jalur karir SMA.
Pertama, yang pastinya setelah lulus SMA harus ada namanya syarat kelulusan. Lulus terlebih dahulu, setelah lulus mendapatkan ijazah, kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi, yang nantinya perguruan tinggi terbagi menjadi dua. Yang pertama apa? Negeri. Yang kedua? Swasta. Nah, ada beberapa universitas negeri di Indonesia, seperti Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Tanjung Pura. Nah, itu universitas negeri. Untuk yang swasta juga ada, seperti Universitas Kapuas, terus Institut Institut Teknologi Bandung juga termasuk ya, terus Atmajaya, terus Ibu ulangi ya, untuk yang swasta seperti Universitas Kapuas, STI, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, itu yang swasta. Terus dan juga Atmajaya, banyak sekali. Terus untuk yang tidak lulus, misalnya kalau kalian tidak lulus SMA, alternatif lainnya kalian mengulang, di mana dengan paket C. Ini ijazah paket C juga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Cuman biasanya yang menjadi syarat untuk masuk ke perguruan tinggi itu dia dites terlebih dahulu, dicek nilainya, terus dia diseleksi dari berapa ribu orang yang masuk ke perguruan tinggi itu yang mana yang akan layak, yang akan masuk ke perguruan tinggi tersebut, yang nantinya akan diseleksi oleh universitas. Terus kursus training, misalnya dengan bimbel atau LKP, seperti kursus komputer dan lain sebagainya. Paham ya? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, beberapa pertanyaan apabila studi lanjut atau kuliah. Apa program studi yang diminati? Bagaimana prospek masa depan program studi tersebut? Di mana universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, politeknik yang ada dalam program studi yang diminati? Bagaimana langkah sukses menuju perguruan tinggi? Ini kalau kalian memilih studi lanjut ya, pasti kalian bingung nih dengan program studinya, mau lanjut ke universitas mana, institut kah, sekolah tinggi kah, akademik kah? Nah, itu yang pasti bakal kalian tanyakan nanti. Terus, jika kalian memilih bimbel atau kursus atau training, nah program apa yang kalian pilih untuk bimbel, kursus, atau training? Bagaimana prospek masa depannya? Terus di mana lembaga kursus training profesional tersebut berlisensi tidak? Udah berapa tahun gitu kan? Itu perlu kalian cross check ya gitu. Terus, pertanyaan kalau mau masuk dunia kerja. Nah, setelah tamat SMA, misalnya mau langsung kerja, di mana sumber informasi kerja yang kalian ambil, yang kalian minati? Bagaimana cara merespon informasi kerjanya? Apa yang harus dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja? Kiat sukses masuk ke dunia kerja dan bagaimana sukses berkarir di dunia pekerjaan? Nah, ini beberapa pertanyaan yang nantinya akan kalian ambil jika kalian memilih salah satu dari studi lanjut, kursus maupun dunia kerja. Nah, jika kalian memilih studi lanjut ke perguruan tinggi, di mana supaya kalian memiliki wawasan yang lebih luas sehingga dapat membentuk pola pikir atau mindset dalam diri kalian supaya lebih baik. Bisa meningkatkan sikap dan mental yang baik karena dibekali dengan hard skill maupun soft skill. Nah, untuk memudahkan dalam bekerja, dalam membuka usaha yang lebih baik supaya karirnya lebih cepat. Karena kalian dibekali dengan ilmu akademik. Nah, terus yang keempat, mampu mencapai kepuasan yang tidak dapat diukur oleh materi. Karena telah melakukan proses menuju kesuksesan. Untuk memperoleh kecukupan keuangan, baik dengan cara bekerja atau berwira swasta. Supaya bisa beraktualisasi di masyarakat, berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain, terus memiliki lingkungan komunitas yang derajat keilmuannya sama atau lebih tinggi dari kalian. Misalnya kalau kalian lanjut ke perguruan tinggi, kemungkinan dosennya itu ya lebih tinggi pendidikannya, entah itu S2, S3, bahkan sampai prof. Waktu zaman ibu kuliah S1 dulu, dosen pembimbing ibu kelas profesor ya. Nah, dia jadi kita itu mempunyai pengalaman dengan keilmuan yang mungkin lebih gitu ya. Paham ya? Nah, hal yang harus diperhatikan untuk studi lanjut. Nah, yang pertama status dan akreditasi perguruan tinggi. Di mana kalau kalian nantinya memilih ke perguruan tinggi, kalian harus melihat akreditasi. Akreditasi
program studi, tidak hanya perguruan tinggi saja. Misalnya kalian memilih ke Untan, Universitas Tanjung Pura. Untan udah A, tapi belum tentu dengan program studinya. Yang kalian pilih misalnya jurusan apa nih? Saya mau jurusan hukum, mau jurusan ilmu sosial dan politik, atau mau jurusan farmasi dan lain sebagainya. Yang kalian lihat program studinya, jurusannya apa? Beda kalau sekolah ya. Kalau sekolah akreditasinya umum. Kalau di universitas, yaitu terbagi dua akreditasi. Akreditasi program studi dan akreditasi perguruan tinggi. Paham? Terus yang kedua, jalur jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tinggi. Nah, kan ada yang diploma, sarjana muda, ada yang lanjut ke sarjana. Nah, itu harus dipertimbangkan. Kalau D3 itu dia jangka waktu belajarnya sekitar 3 tahun setengah. 5 semester ya, 2 tahun setengah. Kalau S1 3 tahun setengah. Kalau cepat, biasa normalnya 4 tahun. Nah, terus sistem penerimaan mahasiswa perlu diperhatikan. Biasa kan ada jalur SNBPTN, SNBP, terus yang mandiri gitu kan. Perguruan tinggi kedinasan. Nah, ada beberapa perguruan tinggi kedinasan. Seperti Akmil, Akpol, IPDN, nah itu masuk ke kedinasan. Hal penting yang harus kalian ketahui, fokus keinginan primer, fokus bakat minat kalian, karena masing-masing personal di sini mempunyai bakat minat yang berbeda. Tidak boleh ikut-ikutan teman. Kenapa Ibu bilang seperti itu? Karena minat bakat, IQ, EQ, SQ kalian itu berbeda-beda kalau kita tes ya. Terus fokus perguruan bidang studi dengan fokus kemampuan. Lanjut. Nah, ada 2 jalur pendidikan dalam pendidikan tinggi, yang mana ada namanya pendidikan akademi. Pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya lebih mengutamakan peningkatan mutu serta memperluas wawasan ilmu pengetahuan. S1, S2, dan S3 itu masuk ke pendidikan akademi. Sedangkan untuk yang pendidikan profesional atau vokasi, sarjana muda, pendidikan ini diarahkan kesiapan keahlian tertentu. Banyak yang sarjana muda dia misalnya ngambil arsitektur, D3 arsitek, itu ada. Dia fokus langsung ke bagian arsiteknya, itu masuk ke D3, D1, D4 ya. Jadi keilmuan, kayak misalnya udah jadi guru ngambil profesi, itu namanya spesialis. Ataupun dokter, udah jadi sarjana dokter, tapi ngambil lagi profesi, itu masuk ke pendidikan profesional. Semua ada pendidikan profesional. Misalnya SPD, sarjana pendidikan, terus ngambil lagi gelar profesi, itu namanya gelar GR guru. Masuklah ke pendidikan profesional. Kalau akademi, dia tanpa profesional, dia hanya S1, S2, S3. Paham? Nah, sambil dicatat ya. Bentuk-bentuk perguruan tinggi terbagi menjadi 5. Yang pertama ada universitas, di mana suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademi dan profesional yang beragam dan dikelompokkan dalam fakultas. Banyak sekali ya di universitas, kalau kalian nanti datang ke Pontianak, contohnya di Untan. Itu ada beberapa fakultas seperti Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, Teknik, eh, Fakultas Pendidikan dan Ilmu Keguruan. Nah, itu termasuk dalam universitas, fakultas. Jadi di dalam universitas ada fakultas lagi, dalam fakultas ada program studi. Jadi misalnya kalau nanti kalian ke depannya mau daftar kuliah, misalnya saya mau masuk Untan nih, kamu fakultas apa? Nanti kalau ditanya orang, saya kuliah hukum, fakultasnya salah. Nah, itu patut dipertanyakan, dia benar mahasiswa atau tidak. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya masuk ke ilmu hukum, udah jelas pasti masuk fakultas hukum. Misalnya dia ngambil jurusan MIPA, dia belum tentu di FKIP, keguruan. Kadang MIPA itu di Untan ada terbagi ya, namanya Fakultas Matematika dan Ilmu Fisika. Itu beda. Ada yang kayak di teknik. Teknik informatika dengan teknik keguruan teknologi pendidikan itu berbeda fakultasnya. Kalau teknik informatika dia masuk fakultas teknik. Kalau teknologi informasi dan komunikasi, dia masuknya ke fakultas keguruan. Jadi perlu kalian pelajari nih masing-masing jurusan. Itu masuk ke fakultas mana. Paham?
Terus institut. Nah, institut di sini contohnya Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN. Misalnya mau masuk jurusan sosial politik. Nah, itu masuknya ke institut. Banyak yang institut di sini ya. Institut Teknologi Bandung, terus Institut Islam Dalam Negeri, Islam Negeri, IAIN, nah itu juga termasuk institut. Sekolah tinggi, Sekolah Tinggi STAN, STIN, STTD, Sekolah Tinggi Transportasi Darat, dan lain sebagainya. Itu masuk sekolah tinggi. Jadi harus dibedakan bentuk-bentuk perguruan tinggi. Tidak bisa disamakan semua universitas. Paham ya? Akademi, Akmil, Akpol, Akademi Militer, Akademi Polisi. Terus Politeknik, seperti Polnep. Paham ya? Nah, jika memilih pilihan kursus atau pelatihan. Kursus atau pelatihan tadi, satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas kumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga belajar, misalnya kursus komputer atau kursus menjahit. Ini terdapat di Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1991. Makanya kalau mau daftar ASN itu perlu dilampirkan kursus komputer. Misalnya tamat SMA, tidak perlu tamat SMA ya. Ibu waktu SMA dulu udah sambil kursus komputer. Di mana setelah tamat SMA, sertifikat komputer itu bisa dipakai untuk mendaftar aparatur sipil negara. Nah, itu bentuk kursus atau pelatihan. Cari yang berlisensi, contohnya kayak di makro komputer. Paham ya? Pelatihan kerja dan lain sebagainya. Agak dipercepat ya, soalnya kan mau habis waktu kan. Memasuki dunia pekerjaan. Nah, bekerja merupakan perwujudan citra manusia dari Tuhan yang diberikan kemampuan untuk menguasai alam semesta secara bijaksana dan bertanggung jawab. Bekerja itu bisa di dalam maupun di luar negeri. Bidang bekerjanya misalnya di bagian jasa, perdagangan atau industri. Nah, untuk mendapatkan pekerjaan ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan, mencari lowongan pekerjaan, mengikuti tes seleksi, atau melihat on-job training. Kan banyak nih beberapa, nah kan banyak nih beberapa pilihan pekerjaan. Cuman mau hati-hati sekarang di website itu banyak pekerjaan yang dia tidak, maksudnya hoak, berita hoak gitu ya. Kalian harus hati-hati sebagai narasumber atau sebagai narasumber yang bijak, harus berhati-hati. Makanya mencari lowongan kalau bisa yang terdekat gitu loh, yang bisa dijangkau. Paham ya? Nah, pilihan kehidupan berkeluarga. Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan. Menikah atau berkeluarga merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk melanjutkan keturunan. Menikah hukumnya wajib ya bagi yang sudah mampu. Di mana demikian untuk berumah tangga tidaklah mudah. Untuk memasuki kehidupan berkeluarga atau menikah diperlukan beberapa macam persiapan dan pertimbangan. Misalnya kesiapan secara fisik, ekonomi yang sangat diperlukan di samping kesiapan mental. Kemarin kan udah Ibu jelaskan kan 10 kesiapan pernikahan kan? Masih ingat? Masih ingat 10 kesiapan menikah? Nah, jadi harus dipersiapkan kalau mau berkeluarga. Sekiranya setelah lulus SMA memutuskan untuk menikah, harus diperhatikan secara matang. Karena pernikahan di usia dini umumnya mengalami banyak hambatan dan tantangan. Paham ya? Nah, dari materi Ibu tadi ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Silahkan Kak, berdiri. Oke, bagaimana berkarir setelah lulus SMA tanpa masuk perguruan tinggi? Kita tampung dulu pertanyaan Fauzia, ada lagi? Tidak ada? Nah, baik, Ibu langsung jawab ya pertanyaan Fauzia. Setelah lulus SMA jika tidak memilih ke universitas, kan ada beberapa pilihan. Nah, misalnya memilih ke kursus atau training. Atau kan ijazah SMA sekarang bisa digunakan untuk mendaftar aparatur sipil negara. Misalnya kejaksaan, Kemenkumham, polisi lapas, itu bisa pakai ijazah SMA. Mau daftar polisi, tentara, itu juga bisa. Nah, di mana tes dulu ya, tes. Nah, itu alternatif kalau mau dari SMA mau langsung kerja ya.
Tadi gitu kan pertanyaannya? Terus, atau memilih alternatif lain, misalnya memilih kursus atau training. Nah, di mana nantinya kalau kalian kursus, kalian punya pengalaman, punya sertifikat, kalian punya keahlian, nah itu mungkin bisa dikembangkan dengan cara berwirausaha, atau kalian nantinya misalnya sertifikat itu digunakan untuk kalian, misalnya kan ada nih persyaratan administrasi, di mana melampirkan sertifikat komputer. Nah, itu pengalaman kalian itu kursusnya bisa dipakai gitu loh. Paham ya? Perkenalkan, nama saya Cindy Francisca, Bu. Saya ingin bertanya, apa saja hard skill yang bisa kita dapat dari studi lanjut kuliah? Hard skill. Ya, itu saja, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, gimana setelah jika kalian memilih studi lanjut atau kuliah? Gimana kalau kalian memilih studi lanjut atau kuliah? Yang pertama, kalian dapat memiliki wawasan yang lebih luas, dapat membentuk pola pikir atau mindset. Jadinya kalian bisa melatih IQ, ya, intellectual quotient. Paham ya? Terus yang kedua, memiliki sikap mental yang baik. Kuliah itu kan 3,5 tahun, di mana di situ dilatih mental kalian, dibekali hard skill, dibekali soft skill gitu kan. Terus yang ketiga, memudahkan dalam bekerja atau dalam membuka usaha yang lebih baik untuk berkarir lebih cepat. Kamu nanya apa tadi? Ya, tadi kamu nanya hasil kan? Oh, hard skill. Hard skill dan soft skill. Misalnya, contoh ngambil mata kuliah, mata program studi Penjaskas misalnya. Hard skill, misalnya dia dilatih sebagai cita-citanya mau jadi atlet nih. Di mana kuliah 4 tahun dia mengambil keilmuan keolahraga, itu ilmunya diterapkan di hard skill-nya, di lapangan. Misalnya dia menjadi guru olahraga atau menjadi atlet gitu. Paham ya? Tergantung jurusan. Misalnya, ibu memilih jurusan bimbingan konseling kan, di mana nanti di hard skill ibu mampu mengkonseling anak. Di mana entah itu konseling karir, konseling pribadi, belajar. Nah, itu perlu dibekali. Pasti kan dibekali ya selama 4 tahun kuliah. Atau ngambil teknik informatika, di mana kalian membahas tentang ilmu informatika, entah itu pengoperasian komputer, baik itu yang di dalam maupun yang di luar kan. Kemudian kalian terapkan hard skill-nya gitu. Jadi kemampuan praktek kalian dalam bidang teknologi misalnya. Itu hard skill, pasti selama 4 tahun tidak hanya teori terus, praktek juga ada. Paham? Ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Tidak ada? Kita langsung saja ya. Nah, di mana selanjutnya itu ada tugas kelompok. Ibu ingin kalian tugas kelompok 1 orang ber-4 atau ber-5 atau ber-6 gitu ya. Yang ini boleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, 7, dan 8. Nah, ini ada 2 soal, silahkan diskusi. Balik kanan, Ibu kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi, kemudian kalian presentasi di depan masing-masing. Siap ya? Oke, silahkan diskusi. Oh iya, Bu. Kembali, Bang. Nah, diskusi. Sambil ibu gini ya Pak, ya 2 soal tuh udah siap. Itu presentasi ya kelompok ini ya. Aduh,
Baik, waktu tugas kelompok sudah selesai. Silahkan Ibu pilih secara random ya. Kelompok 1 nih, abang-abang. Silahkan maju, Bang. Perkenalkan namanya, kelompoknya. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan yang di depan. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Ilham Lutfi Franky Baros. Saya Fahri Aljikri. Saya Silvester Erik. Saya Raditya Fitrah Gumilang. Baik, sekian perkenalan dari saya. Dari kami akan menjawab pertanyaannya. Soal nomor 1. Apa pilihan karir Anda setelah lulus SMA atau MA? Berikan alasannya. Kalau saya ya, habis lulus SMA saya ingin daftar polisi. Alasannya saya ingin membanggakan kedua orang tua dan ingin mengangkat derajat mereka. Setelah lulus SMA, saya akan melanjutkan di kuliah. Untuk universitas yang akan saya tuju itu ada dua pilihan. Yang pertama UGM dan yang kedua ITB. Untuk di UGM saya akan mengambil Fakultas Kedokteran dan di ITB saya akan mengambil Fakultas Teknik Sipil. Alasannya yang pertama untuk kedokteran karena itu cita-cita saya dari kecil. Yang kedua untuk teknik sipil itu karena mengikuti jejak orang tua saya, itu bapak saya yang menjadi seorang kontraktor. Sekian dan terima kasih. Kalau saya, apa pilihan karir Anda setelah lulus SMA atau MA? Berikan alasannya. Kalau saya ingin mendaftar menjadi abdi negara. Alasannya untuk Silakan ini Kak, maju ke depan. Enggak. Selamat pagi, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kerjaan kami. Jadi perkenalkan, nama saya Mirdayanti, saya Jessica Majaneti Sinaka, saya Selvi Ramabetin, saya Nadia Perlita, saya Mardiana Megi, saya Yuliana Marhini. Jadi di sini kami akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apa pilihan karir Anda setelah lulus SMA atau MA? Berikan alasannya. Kalau secara umum dari kami berenam, kami memilih untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Alasannya itu karena di masa sekarang ini, apalagi di masa depan, banyak pekerjaan yang mengharuskan para pekerja atau karyawan itu minimal lulusan D3 atau S1. Kebanyakan sekarang. Selain itu, kami ingin mengembangkan keterampilan kami di dunia kerja nanti. Nomor 2. Kami akan menjawab pertanyaan nomor 2 secara umum, yaitu pertanyaan apa bedanya antara bimbingan belajar, kursus, dan pelatihan. Bimbingan belajar fokus pada peningkatan kemampuan belajar dan prestasi semua. Terus kalau kursus meningkatkan pada penguasaan keterampilan spesifik. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM baik individu ataupun perusahaan. Sekian dari kami kelompok 2. Terima kasih sudah mendengarkan. Lanjut sekarang kelompok. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Icesia Marsha Talia. Saya Florenciana Mara Kristin. Saya Tirza Siti Aswin.
Saya Gabriela Gracia Luna. Di sini kami akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, apa pilihan kerja Anda, karir Anda setelah lulus SMA? Berikan alasannya. Kalau saya akan melanjutkan kuliah karena cita-cita saya ingin menjadi apoteker. Kalau saya akan melanjutkan kuliah juga. Universitas yang akan saya tuju yaitu Untan karena saya akan mengambil jurusan manajemen bisnis atau jurusan ekonomi karena menurut saya prospek peluang kerjanya luas di berbagai bidang. Kalau saya juga ambil kuliah karena saya ingin menambah wawasan dan ilmu di bidang yang saya minati. Kalau saya juga ingin kuliah di jurusan kebidanan. Alasannya karena saya memiliki kepedulian yang besar terhadap kesehatan ibu dan anak. Oke, nomor 2. Apa bedanya antara bimbingan belajar, kursus, dan pelatihan? Bimbingan belajar fokus pada peningkatan kemampuan belajar dan prestasi siswa, terutama untuk mempersiapkan ujian. Kursus lebih menekankan pada penguasaan keterampilan spesifik dalam waktu singkat, seringkali dengan tujuan menambah keahlian atau memperoleh sertifikasi. Sementara itu, pelatihan atau training bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, SDM, baik individu maupun perusahaan, dengan fokus pada peningkatan kinerja, baik hard skill maupun soft skill. Sekian, itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Lanjut satu kelompok terakhir, Ibu pilih. Nih, kakak nih. Silahkan kak, berempat maju. Oh iya, maju aja, nggak apa-apa. Enam ya. Nih, mic-nya, kak. Nanti aku yang mau komen. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cindy Francisca. Nama saya Alisa. Saya Liza Namita. Saya Urasifa Khaironisa. Saya Nirmala Putri Rahmadani. Saya Rahmat Nur Hidayah. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa pilihan karir Anda setelah lulus SMA? Berikan alasannya. Kalau saya setelah lulus SMA, kemungkinan saya akan ikut kursus bahasa karena alasannya saya suka belajar bahasa. Dan saya ingin menjadi translator atau penerjemah bahasa. Kalau saya memilih kuliah di Fakultas Hukum karena saya ingin menjadi kejaksaan. Kalau saya ingin kuliah di Universitas ISI, yaitu Institut Seni Indonesia, karena saya ingin mengambil beberapa seni di sana. Saya ingin masuk ke sekolah kedinasan karena dia ada ikatan langsung dengan dinas dan bisa kerja secara langsung. Kalau saya akan kuliah di bidang kedokteran. Karena orang tua saya dua-duanya berkarir di bidang kesehatan. Kurang lebih karena ingin mengikuti jejak kedua orang tua saya. Sekaligus karena saya dari kecil sudah mengenal dunia kesehatan. Kalau saya ingin melanjuti ke Universitas Gajah Mada, jurusan yang saya ambil adalah psikologi. Alasannya karena ingin membantu orang lain secara mendalam, punya rasa empati yang tinggi dan tertarik memahami perasaan manusia, dan juga mempunyai pengalaman pribadi. Jadi itu bisa membuat saya tergerak dalam belajar psikologi. Apa bedanya antara bimbingan belajar, kursus, dan pelatihan? Untuk bimbingan belajar atau bimbel adalah tujuan membantu siswa memahami pelajaran sekolah. Fokus pada materi akademik seperti matematika, fisika, bahasa Indonesia, dan lain-lain. Contoh tes tambahan untuk persiapan ujian sekolah atau SNBT. Yang kedua, kursus. Kursus ini tujuannya menguasai keterampilan tertentu.
fokus pada skill spesifik seperti bahasa asing, musik, desain grafis, dan lain-lain. Contoh, kursus bahasa Inggris, kursus memasak. Ketiga, pelatihan. Tujuannya mempersiapkan untuk dunia kerja atau peningkatan profesional, fokus pada keterampilan praktis dan teknis. Contoh, pelatihan kerja, pelatihan wirausaha, pelatihan keterampilan kerja dari pemerintah. Singkatnya, bimbel untuk membantu belajar pelajaran sekolah, kursus belajar skill khusus, pelatihan atau persiapan atau pengembangan skill untuk kerja. Terima kasih, Bu. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baik, terima kasih ya untuk feedback kalian telah mengerjakan tugas kelompok. Baik, di sini Ibu mau mengevaluasi akhir, di mana kesan dan pesan kalian setelah mengikuti pembelajaran bimbingan plansikal atau bimbingan karir. Ibu pilih salah satu. Membanggakan kedua orang tua dan mengangkat derajat orang tua. Kalau saya, apa pilihan karir Anda setelah lulus SMA, MA, berikan alasannya. Kalau saya kemungkinan kuliah akan mengambil teknik mesin karena melanjutkan kerja abang saya. Pertanyaan nomor 2. Apa bedanya antara bimbingan belajar, khusus, dan pelatihan? Perbedaan utama, bimbingan belajar fokus pada materi pelajaran. Kursus fokus pada pengetahuan dan keterampilan spesifik, dan pelatihan fokus pada aplikasi praktis. Untuk metodenya, bimbingan belajar biasanya dilakukan dalam bentuk les private atau kelompok kecil. Kursus dilakukan dalam bentuk kelas atau pelatihan singkat. Dan pelatihan dilakukan dalam bentuk hands-on training atau simulasi. Terus untuk hasilnya, bimbingan belajar meningkatkan pemahaman siswa tentang materi pelajaran. Kursus memberikan pengetahuan dan keterampilan baru, dan pelatihan meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam bidang tertentu. Sekian dan terima kasih. Terima kasih ya, mantap.
Nah, baik, di sini Ibu akan masuk ke tahap evaluasi hasil, di mana Ibu pengen kalian mengemukakan pendapat, kesan, dan pesan setelah mengikuti pembelajaran Ibu di sini. Ibu pilih secara random, silakan Kak. Perkenalkan, nama saya Yuliana Marhini. Untuk kesan dan pesan saya, pertama kesan dulu. Hari ini kan kita belajar bimbingan karir. Di sini saya jadi lebih mengetahui gitu, kalau ternyata pilihan setelah lulus SMA tuh banyak. Dan perguruan tinggi itu bukan cuma sekedar universitas ataupun institut sama kedinasan, ternyata ada yang lain gitu. Jadi mungkin itu bisa menjadi bahan pertimbangan untuk saya ke depan. Dan untuk pesan saya kepada teman-teman juga, untuk lulus SMA ini, kalau bisa pilih baik-baik. Karena apa yang kalian pilih nanti bakal menentukan jalan hidup kalian. Jika memang kalian pengen masuk ke perguruan tinggi, tekuni, jangan setengah-setengah juga. Ya, Bu. Mantap ya, lanjut. Ibu pilih secara random. Ibu pilih nih Bang. Perkenalkan, nama saya Sylvester Erik. Ya, nomor absen 33. Kesan dan pesan saya dari materi ini, untuk saya sendiri materi ini sangat bermanfaat karena kalau bagi saya sendiri, saya akan menjadi lebih tahu untuk jenjang saya ke depannya akan bagaimana, saya akan melanjutkan studi saya di mana. Terus sama seperti yang sebelumnya, diusahakan kalau untuk memilih ke depannya tuh jangan ragu. Apa yang dipilih dijalani benar-benar. Sekian dan terima kasih. Mantap, tangan ya. Satu lagi ya. Baik, silakan Bang. Pesan dan pesan. Perkenalkan, nama saya Raditya Fitra Gulang. Pesan dan kesan saya tentang pelajaran pada hari ini yaitu dapat pelajaran baru dari materi ini. Saya harap semuanya jangan ragu, jangan bimbang. Karena kalau kita ragu, kita akan susah untuk memilih ke depannya kerjaan kita. Sekian dari saya, terima kasih. Sudah mengemukakan kesan dan pesan. Sekarang Ibu mau ice breaking dulu. Semuanya silakan berdiri. Di mana ada 2 jalur. Ini udah videoin belum? Nah, sekarang tahap ice breaking di mana kelompok 1 dan 2 baris secara lurus semuanya di sini. Yang ini juga baris secara lurus di sebelah sana. Pegang pundak temannya masing-masing di belakang. Nah, saling pegang semua, buat satu baris. Di mana kalau udah semua baris? Enggak, buat satu baris, enggak 2, buat satu baris, Bang. Satu baris memanjang. Satu baris memanjang, enggak apa-apa. Dah? Ayo. Maju, agak maju ya. Ini digeser juga boleh. Kalau Ibu bilang lompat kiri, kalian lompat kiri. Kalau Ibu bilang lompat kanan, kalian lompat kanan. Kalau Ibu bilang lompat depan, kalian lompat depan. Kalau kalian lompat belakang, bilang lompat belakang. Kalau kebalikannya, kalau Ibu bilang lompat kiri, kalian berarti lompat kanan. Kalau kebalikannya Ibu bilang lompat ke depan, berarti lompat belakang. Paham? Nah, sekarang semuanya pegang pundak temannya ya. Ini tidak kebalikan. Digeser coba, digeser. Nah, udah siap? 1. Digeser dulu, digeser. Oke, 1, 2, 3. Lompat kanan. Bilang kanan gitu ya. Ulang ya. Lompat kanan. Lompat kiri. Lompat maju. Lompat mundur. Nah, sekarang kebalikannya. Lompat mundur. Lompat mundur. Salah. Ayo, enggak fokus ya. Ulangi. Lompat maju. Ayo, salah, enggak fokus. Kebalikannya ya. Lompat kanan. Enggak fokus ya. Kalau belum kompak belum.
Lompat mundur. Lompat mundur. Lompat maju. Lompat maju. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, baik, silakan semuanya dirapikan mejanya semuanya. Kita persiapan mau pulang juga ya. Nanti dulu. Siap-siap dulu. Sudah siap semua? Jendelanya jangan lupa ditutup. Itu masih ya? Masih ada waktu berapa menit kita? Berapa menit? Baik, sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas maju ke depan. Yuk, Bang. Baik semuanya, izinkan saya memimpin doa untuk hari ini. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdiri. Beri salam. Selamat siang, Bu. Terima kasih ya, hati-hati di jalan. Bang, sambil mereka salaman. Oke. Emang nampak kah? Dari jauh, Bang. Dari jauh videonya. Langsung keluar kelas. Oke, terima kasih, hati-hati di jalan ya. Pokoknya disiplin banget hari ini kan. Boleh matiin dulu, minta tolong. Oke, terima kasih.